Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal qarabin wa jami'it tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ulama'i wal awliya ila ma kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin wa khususan syekh al-Tabari wa syekh al-Shawkani wa syekh Imam al-Baghawi wa syekh Syekh al-Qadir al-Jilani wa syekh Jalaluddin Asyuti wa syekh Jalaluddin al-Mahalli wa syekh Muhammad Ash-Shawri wa syekh Muhammad ibn Katsir wa syekh Muhammad al-Alusi wa syekh al-Ansari al-Qurtubi wa syekh Nawawi al-Bantani wa syekh Ali Ash-Shawkani wa syekh Utawati Ash-Sha'rawi wa syekh Wahbah al-Juwairi wa syekh Muhammad Quraisyah wa syekh Bishri Mustafa Rambang ila jami'a syekhina wa syekhina wa mu'allimina ila jami'a hukukuna minna ila jami'a minat wal muslimin wal muslimat syahidi lahumul fatihah.
Saderenge kita lanjutaken nggih ngapunten niki mangke insyaallah ngaos boten saged dangu kados biasae suarane ra dipindeng ati flu nanti greges kemeringat ini greges ya prestasi kemeringat nih keringat dingin pun ngaos mungkin kayak 30 menit atau 35 menit ngoten insyaallah boten dangu wingi ngantos tunggal jam ngantos 50 menit atau boten saged niki mungkin namun kali ayat mawon kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 133. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Am kuntum apa toh utawi sira kabeh iku syuhada apa toh hadir kabeh idhadoro nalikane nekani Yaquba ing Nabi Yaqub apa al-mautu mati idhkola nalikane dawuh sapa Nabi Yaqub libanihi marang putra-putrane Nabi Yaqub ma utawi apa toh iku tak buduna padha nyembah sapa sira kabeh mimpak di saking sakwise ingsun kalu padha matur sapa banihi putra-putrane Nabi Yaqub nak kudu nyembah sapa kawula ilaha ing pangeran panjenengan wa ilaha abaika lan pangerane pira-pira bapak panjenengan nenek moyang Ibrahim rupane Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq ilahan rupane pangeran wahidan kang sawiji nijeni kang tunggal kang esa wa nahnu utawi ingsun kabeh lahu marang Allah iku muslimuna tunduk kabeh tilka utawi mengkono-mengkono bangsa kang wis tinutur iku ummatun bangsa qad khalat kang teman-teman wis kliwat apa ya sing umat qad khalat kang teman-teman wis kliwat apa ya sing umat iku laha tetep kedue umat ma utawi barang kasabat kang nglakoni sapa ya sing umat ing umat walakum lan iku tetep kedue sira kabeh ma utawi barang kasabatun kang nglakoni sapa sira kabeh ing umat wala tus'aluna lan ora tentakoni sapa sira kabeh amma saking barang kanu kan ono apa ya sing umat iku ya naluna padha nglakoni sapa ya sing umat ing umat utawa syara'ipun 133 siji wektu wong Yahudi matur marang Kanjeng Nabi sampeyan punapa boten pirsa yang Nabi Yaqub rumiyin wasiat datang putra-putranipun supados sami netepi agama Yahudiyah. Gusti Allah Ta'ala muli nurunaken wahyu kang surasane apa sira kabeh wong Yahudi padha melu hadir nalika Nabi Yaqub arep sedo terang yen sira kabeh padha goro sebab nalika Nabi Yaqub arep sedo panjenengane ndangu marang putrane yen ingsun wis kapundhut apa kang sira sembah. Para putrane padha mangsuli atur kawula sedaya tetep nyembah pangeran Allah ingkang panjenengan sembah lan ingkang dipun sembah nenek moyang panjenengan
Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak inggih punika pangeran ingkang maha tunggal. Lan kawula sedaya sami tunduk taat. Kados 13 sekawan cekake singkat kata wong Yahudi ora maksudnya ini insyaallah ora usah ngoten kok susah. Cekake wong Yahudi ora usah kakang ngomong Nabi Ibrahim lan Nabi Yakub sak pendereke kang padha taat iku wis kawan umat kang kuno kang wis kliwat kang bakal tanpa wales amal kang becik-becik. Wong Yahudi ya semono uga bakal tanpa wales amal dhewe-dhewe. Jadi ora usah narik-narik, usah maksudnya tidak perlu. Jadi ora usah narik-narik Nabi Ibrahim lan Nabi Yakub. Wong-wong Yahudi ora bakal ditakoni amal-amal kang den lakoni dening umat-umat kang dingin iku dhisik. Jadi umat Yahudi wong Yahudi ora bakal ditakoni amal-amal kang den lakoni dening umat-umat kang dulu-dulu. Kawanani am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Asbabun nuzul ayat niki nggih teng tafsir Al-Baghawi dipun katakan nazalat fil yahudi hina qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi bertanya marang Kanjeng Nabi. Atas tiang Yahudi, ayat ini turun karena ada orang Yahudi sing tanggap marang Kanjeng Nabi, tanggap kados ngeten. Alas tata lamu anna Ya'qub yauma mata auso bani ibil Yahudiyah. Apa toh panjenengan Kanjeng Nabi boten semerap yen sak temene Nabi Ya'qub ketika mau meninggal itu Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya supaya netepi agama Yahudi. Lalu turunlah ayat ini, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu. Teng mriki nggih ulama berbeda pendapat. Lek kita tingali tentang tafsir Jalalain nggih. Lek jenengan betul tafsir Jalalain teng mriki bimakna hamzatil ingkari ay lam tahduru. Jadi maknanya am kuntum lek tenggone tafsir Jalalain itu dimaknani lam tahduru. Sebab hamzanya hamzah ingkar. Hamzah ingkar jadi tidak hadir. Tapi tenggone tafsir Al-Ibris niki Mbah Bisri Mustafa niku memaknai am kuntum dengan am niki dengan kata tanya opo to. Jadi beberapa tafsir am ini dipun maknani adalah huruf istifham. Terus teng tafsir At-Tabari am kuntum ay akuntum. Jadi am ini adalah huruf istifham dengan menggunakan huruf am. Jadi apakah kamu semua? Jadi am kuntum maknanya saged kamu tidak hadir, kamu tidak ada, atau saged bermakna tanya, apakah kamu ada? Syuhada'a mriki adalah jamak dari kata syahid. Jadi syahid niku menyaksikan. Lek teng tafsir Jalalain syuhada'a ay huduron tegesi orang yang hadir. Jadi apakah kamu hadir atau apakah kamu menyaksikan? Menyaksikan apa? Idh hadara Ya'qub al-mautu. Ketika Yakub kedatangan maksudnya mati, tanda-tanda mati. Terus maksudnya niki Nabi Yakub ketika nopo niki wis mati nopo dhewe. Jadi maksudnya ngeten, apakah kamu hadir? Apakah kamu menyaksikan ketika Nabi Yakub itu akan meninggal? Tapi teng mriki dimaknani hadara. Hadara itu adalah fi'il madhi yang sudah berlalu. Tapi maknanya bukan sudah meninggal, tapi tenggone tafsir Al-Baghawi dikatakan hina qaruba Yaquba minal mauti.
ketika Yakub sudah dekat dengan kematian. Jadi maksudnya itu bukan sudah meninggal, tapi akan meninggal. Beberapa pertemuan yang lalu, kurang nanti sanjang, kurang ngutip kitab Nasyabul Ibad, ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemuriku Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Salah satunya adalah, jadi ada 6 perkara. Innallaha ta'ala katana sitatan fi sitatin. Tak temani Allah Ta'ala itu menyimpan 6 perkara dalam 6 perkara. Tasik dari dalam. Salah satu dari 6 perkara itu adalah wa katana al-mauta fil umuri. Allah itu menyimpan maut di dalam umur. Jadi mboten enten sing semerap kapan mati akan datang. Mboten enten sama sekali. Di antara kita yang hadir di sini, mboten enten sing semerap kapan kita bakal mati. Ono sing wis cip enom pun sedo. Enten sing wis tuwa, wis sakit-sakit tasih diparingi panjang umur. Jadi Allah menyimpan itu semua, menyimpan mati di dalam umur. Semua orang tidak tahu kapan dia mati. Tapi tentang beberapa riwayat, tentang tafsir Al-Baghawi, tentang tafsir Al-Qurtubi, niku dikatakan bahwasanya para nabi niku diberi pilihan. Ketika mati mau datang, niku diberi pilihan. Jangan kurang mati nopo urip. Jadi diberi pilihan. Tenggone tafsir nopo Al-Qurtubi Al-Baghawi dikatakan seperti itu. Begitu juga Nabi Yakub niki. Nabi Yakub niki ketika kematian akan datang diparingi pilihan. Nabi Yakub jenengan badhe mati. Jenengan purun dicabut nyawane nopo kepingin tasik urip mawon. Terus Nabi Yakub milih mati. Wis aku milih mati ae, tapi aku tak kelompokno anak-anakku, tak wasiat marang anak-anakku. Akhirnya Allah mengabulkan itu, terus anak-anaknya dikumpulkan. Nah, cerita koyok kayak ini sakjane bukan cerita yang luar biasa. Di antara di sekitar kita itu mungkin banyak cerita orang-orang soleh, orang-orang baik yang ceritanya itu tahu kalau dia akan diambil, kalau dia akan meninggal itu semerap. Jadi kata insya Allah jenengan mungkin pernah punya tetangga atau siapa tokoh masyarakat atau tiang sinten mawon niku yang baik semerap nek kabeh mati, si cenderung niki, dia tahu kalau dia mau meninggal. Insya Allah kata tiang-tiang sing saya itu ngerti nek kabeh setan iki semerap. Ditekani niki, aku koyo wis gak suwe, si tolong celuk iki. Jangan kan nopo lek tingkat tiang sing soleh yang masih hidup di sekitar kita saja itu masih diberi kemuliaan seperti itu, tahu kalau dia itu akan diambil umurnya, diambil maut ajalnya, nopo maneh nabi. Jadi ini bukan cerita yang luar biasa. Tiang-tiang soleh yang ada di sekitar kita ini banyak yang tahu kalau dia mau diambil nyawanya. Ini kata contoh terbaik. Cuma beda nih, lek Nabi Yakub ketika tahu dia akan diambil nyawanya, itu berwasiat marang anak-anaknya dengan ucapan ilqala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah sepeninggal aku. Bedane lek wong saiki lek sing diwasiatno dudu iku. Mungkin aku lek mati meneh awakmu mangan opo, awakmu kerja opo, atau mungkin ketika sudah tahu akan meninggal, omah iki bagianmu, omah sing kono bagian adikmu, omah sing kono bagiane adikmu mana sing paling cilik. Sing diwasiatno iku. Orang-orang sekarang yang diwasiatkan kan
Tidak, mboten adoh teko iku. Lek gak dunyawi yo kerjaane utawa omahe toko iko perusahaan iko nggonmu, perusahaan iko nggone adikmu, toko iko nggone adikmu, toko iki nggonmu. Yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bersifat harta duniawi. Itu orang-orang sekarang. Jadi wis loro-loron ngumpul anake dilumpukno dibagi wasiat tentang harta, tentang dunia. Tapi Nabi Yakub boten. Sing ditandetno nopo? Mata buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Mriki Allah menggunakan redaksi banihi. Banihi ini adalah kata jamak dari ibnun. Jadi menunjukkan anak Nabi Yakub ini jumlahnya banyak. Pinten jumlahnya? Menurut pendapat yang paling kuat, jumlah anak Nabi Yakub niku enten 12. Niki kalau betul kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Mriki dikatakan Nabi Yakub itu mempunyai anak 12 dari istri 4. Jadi bojone sekawan. Nabi Yakub bojone sekawan. Cici ibu bojone namine Li'ah. Lam ya hamzah tak marbuto. Li'ah nang kene dadi Lia. Dadi Lia niku bojone Nabi Yakub. Bojone Nabi Yakub Lia niki gadayuga jiro lupat monem, gadayuga 6. Sinten mawon Ro'aubin. Nang kene dadi Roben. Jadi Roben itu adalah namanya anak Nabi Yakub. Kalau wong jenenge Roben, ya mungkin aja Nabi Yakub itu diakui oleh 3 agama. Nabi agama Nasrani ngakoni Nabi Yakub, agama Yahudi dia agama Islam. Jadi Roben itu dari kata Robain. Ro'aubin. Makanya tadi Roben. 6 anaknya Syakun, Lawai, Yahuda, Yusakir, Zabulun. Jadi ibu dari Li'ah, ibunya Li'ah, makanya tadi Lia. Terus gak ada anak mana loro saking ibu kedua wa ummu, yaitu Rohil makanya tadi Rahel. Jadi Rahel itu istrinya Nabi Yakub. Jenenge cek soprako, jenenge Rahel. Anak jenenge Rahel. Ini maksudnya Rohil, istrinya Nabi Yakub. Nah, dari istri yang bernama Rohil ini punya 2 anak, namanya Yusuf dan Bunyamin. Dan kini tadi Benyamin. Itu anaknya Nabi Yakub. Istri ketiga Balha, punya anak namanya Waqdan dan Naftali. Istri keempat namanya Zulfah, punya anak namanya Jad dan Asyir. Jadi anaknya jumlahnya rolas. Nah, mungkin jenengan enten sing bertanya, mengapa teng ayat ini Gusti Allah menggunakan redaksi ma, bukan man? Jenengan tinggal mata buduna min ba'di. Kenapa kok bukan man? Sebab jawabnya ada 2. Sebab ma itu dapat mencakup lebih banyak daripada man. Jadi lek man itu man bisa masuk ke man. Tapi lek man tidak bisa masuk man di dalamnya. Jadi man itu sebutannya lebih luas. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Man itu bisa bermakna orang yang berakal. Jadi manusia itu bisa masuk ke man itu tadi karena sifatnya man itu lebih mencakup lebih luas daripada man. 2, mengenai tafsir Al-Baghawi dikatakan
lima dakhala Yaqubu Misra ra'ahum ya'buduna al-asnama wan niron. Sebab ketika Nabi Yakub masuk ke negara Mesir, itu Nabi Yakub melihat banyak orang menyembah berhala dan api wan niron. Jadi ketika Nabi Yakub niku teng Mesir, niku Nabi Yakub ningali kathah wong sing nyembah berhala kali nyembah geni, sehingga apa? Fajama'a waladahu wa khafa alaihi dzalik, sehingga Nabi Yakub mengumpulkan anaknya itu tadi yang berjumlah 12 karena khawatir anaknya akan seperti itu tadi apa yang dilihat tenggone Mesir, sehingga Nabi Yakub mengumpulkan. Terus ayat qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Qalu mereka menjawab, na'budu kami akan menyembah ilahaka Tuhanmu wa ilaha abaika dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan mriki ada sesuatu yang menarik. Di sini disebut Ismail dengan tingali Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Dan Ismail disebut lebih dulu. Padahal Ismail ini nama Nabi Yakub. Nabi Ismail ini nama Nabi Yakub. Ayo, nama? Boten Ismail. Alah. Masa gak sih paham ini? Nabi Yakub bin sinten? Ishak. Ishak ini kali Ismail nopo? Oh, Ishak kali Ismail. Dulu. Jadi karena Nabi Ismail itu apa Nabi Ishak? Aman. Betul loh, maksud dulu. Aman. Sebab ini adalah Ishak. Nabi Yakub niku gak ada bapak namanya Ishak, Ishak gak ada derek, gak ada dulur namanya Ismail. Tapi mriki disebut Ismail adalah abaika. Jadi kan tinggal ilaha abaika, Tuhan yang bapak moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Padahal Ismail ini bukan ayahnya. Ismail utamanya, tapi disebut sebagai bapak. Ini menarik. Yang menjadi bapak itu adalah Ishak, terus kembali Ibrahim. Tapi Ismail yang pamannya juga disebut sebagai abaika. Tapi disebut abaika. Bahkan didahulukan daripada Ishak. Jadi Ismail memiliki lebih didahulukan daripada Ishak. Kenapa? Ada dua jawaban kenapa Ismail didahulukan daripada Ishak. Tenggone tafsir Asyawi dikatakan qaddamahu ala Ishaq wa in kana aba Yaquba lima zayataini. Disebutkan nama Ismail terlebih dahulu dan mengakhirkan nama Ishak. Padahal yang menjadi ayah itu adalah Ishak, ya. Padahal yang menjadi ayahnya Yakub itu adalah Ishak. Karena Ismail mempunyai dua keistimewaan. Satu, Ismail itu lebih tua daripada Ishak. Karena Ismail itu lebih tua daripada Ishak. Dan dua, karena Ismail itu adalah keturunan mbah buyute Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ismail didahulukan itu karena apa? Karena Nabi Ismail lebih tua daripada Ishak, dan Nabi Ismail itu adalah kakek leluhurnya Nabi Muhammad, sehingga nama Nabi Ismail didahulukan. Tapi kenapa? Jawaban seperti itu masih belum menjawab pertanyaan mengapa Ismail juga disebut sebagai abaika, padahal Ismail adalah paman.
tenggone Arab, teng kebudayaan Arab, tenggone istilah Arab, paman itu bisa menduduki jabat kedudukan bapak. Kanjeng Nabi dawuh, teng Sahih Bukhari wonten, teng Sahih Muslim wonten, amrul rajuli sinu abihi. Paman seseorang, amrul rajuli, pamane wong itu setara dengan bapak. Jadi makanya teng budaya Arab sebutan paman itu bisa disebut sebagai bapak. Niku teng budaya Arab. Makanya niku teng tafsir Asy-Sya'rawi ketika menerjemahkan ayat ini, ketika mensyarahkan ayat ini, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi niku menjelaskan dengan ayat yang lain, yaitu surah Al-An'am ayat 74. Tengriku Gusti Allah dawuh, wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sepengetahuan jenengan, wis kula iki mboten kula sampeyan jawab mawon. Wong iki sami-sami belajar. Salah gak oleh hukuman, bener gak oleh hadiah. Ayah Nabi Ibrahim itu jenenge sinten? Ayo, masuk. Itu mah wis kula sebut ayate. Gak ono sing gatekno, nuwun. Ayah Nabi Ibrahim jenenge sinten? Teng surah Al-An'am ayat 74. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azar. Boten tahu kepiye ngajar ayahnya Nabi Ibrahim. Boten sampeyan tak critani sakniki. Ayah Azar itu kerjaane nopo? Ono sing tahu kepiye? Membuat patung. Betul. Membuat patung bukan hanya sekedar membuat patung, bahkan menyembah patung, menyembah berhala. Dan itu kebanyakan orang menganggap ayah Nabi Ibrahim kafir, karena ayah Nabi Ibrahim membuat patung dan menyembah berhala, menyembah patung itu. Dalilnya ini, wa idz qala Ibrahimu li abi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ketika Ibrahim berkata li abihi, siapa abihi? Azar. Atattakhidhu asnaman aliha, apakah kamu mengambil berhala ini sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu termasuk ke dalam kesesatan yang nyata. Padahal kita semua tahu bahwasannya silsilah Nabi Muhammad itu dititikkan marang tulang sulbi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Ya dengan baik ahli moco di bab ahli moco Barzanji niku diterangkan tenggone maulid itu bahwasanya Nabi Muhammad itu dititipkan marang orang-orang yang soleh terus sampai tenggone ketemu Nabi Adam. Pertanyaannya, lalet bapak Nabi Ibrahim itu Azar, yang mana Azar itu penyembah patung, maka gugurlah pendapat ini. Maka tidak bisa dibenarkan. Padahal apa? Memiliki dikatakan fakaifa tasihu silsilatan nasabi syarif. Bagaimana bisa dikatakan sah silsilah Nabi itu, yang mana silsilah Nabi itu mulia, tulang-tulang sulbi spermanya itu dititipkan kepada keturunan-keturunan yang soleh, yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya Azar tentang ayat ini bukan ayat Nabi Ibrahim, tapi pamane Nabi Ibrahim. Jangan cek semerat. Jadi cerita-cerita ayat Nabi Ibrahim itu kafir, penyembah patung, penyembah berhala, itu menurut ulama ahli tafsir tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Abihi, abaika itu bisa bermakna paman. Buktinya apa?
teng ayat 133 dikatakan ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Padahal Ismail bukan ayahnya Nabi Yakub. Sing ayah Nabi Yakub itu Nabi Ishak. Tapi kenapa Nabi Ismail kok disebut? Karena Nabi Ismail itu adalah pamannya Nabi Yakub, dan status paman itu setara dengan ayah. Sehingga ketika enten surah Al-An'am ayat 74, ketika mengatakan li abihi azal, yang dimaksud abihi dalam ayat itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tapi pamannya Nabi Ibrahim. Ini ilmu ayat, mungkin jenengan dari nanti kebiran. Jadi itu akan gugur. Ya, jadi keturunan Nabi Muhammad wong sing api, wong sing mulya. Lah kok ayah Nabi Ibrahim kok azal yang menyembah patung? Itu bukan ayahnya, tapi pamannya. Teng Arab itu paman itu menduduki posisi ayah, apalagi ketika ayah sudah meninggal. Lanjutannya ayat wa nahnu lahu muslimun. Tafsir Ibnu Katsir dicerangno wal islamu huwa millatul anbiya'i qadibah wa in tanawwa'at syara'i'uhum wa ikhtalafat manahijuhum. Islam itu adalah agama para nabi. Jadi sedoyo nabi, Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, sak temene nang agamane Islam. Wa in tanawwa'at syara'i'uhum, walaupun berbeda syariatnya. Nggih, syariatnya nggih beda, tidak sama dengan syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Terus boten sami tuntunannya nggih berbeda. Jadi wa nahnu lahu muslimun ini menunjukkan wal islamu huwa millatul anbiya'i. Islam itu adalah agama para nabi semuanya. Lanjutan ayat tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat itu adalah umat yang telah berlalu. Maksudnya apa? Maksudnya tentang tafsir At-Tabari dikatakan al Ibrahimu wa Ismailu wa Ishaku wa Yaqubu wa auladuhum. Maksudnya tilka ummatun qad khalat, umat itu adalah umat yang telah berlalu. Maksudnya itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan anak-anaknya Nabi Yakub. Itu semua sudah berlalu, sudah lama sangat sekali. Sudah sangat lama sekali. Itu sudah berlalu, sudah ribuan tahun. Bahkan nelek purun hitung-hitungan, Nabi Yakub niku meninggal iku 989 tahun sebelum Masehi. Jadi meninggalnya sudah hampir 1000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Terus Kanjeng Nabi nopo nang ini Kanjeng Nabi lahir niku tahun 570 Masehi. Berarti wis 1570 punjul. Bahkan ketika purun hitungan detail lagi, Kanjeng Nabi hijrah niku ketika umur 52-53. Berarti Kanjeng Nabi hijrah niku kurang lebih tahun 622. Jadi lek gelem ngitung 989 ditambah 612 niku ketemu 1611. Jadi jarak antara Nabi Yakub dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu jaraknya sudah 1611 tahun yang lalu. Jadi jaraknya orang Yahudi di Madinah ambek Nabi Yakub itu jaraknya sangat jauh sekali. Wis 1611. Nah, orang-orang Yahudi kasih membanggakan nenek moyangnya, kasih membanggakan Nabi Yakub, kasih membanggakan Nabi Yakub, nenek moyangnya, sehingga Allah membantah dengan lanjutan ayat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagi kamu apa yang sudah kamu usahakan. Jadi ayat ini memberikan isyarat bahwa garis keturunan ini
yang menghubungkan orang-orang Yahudi dan Madinah dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu tidak berguna bagi mereka. Sebab apa? Sing dinilai adalah perbuatan mereka, boten garis keturunan mereka. Jadi sing dinilai itu amale dewi-dewi, gak delok bapak moyange. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Sing duwe nasab nabi, sing turunane nabi, turunane sunan iki, turunane sunan iki. Percuma lek amal perbuatanmu gak sesuai karo mbah-mbahmu. Kok menawa tok mriki enten sing keturunane sae-sae. Aku keturunane Syekh iki, keturunane Syekh iki. Lek tak terusno sampai Cirebon, sampai ke Lois, teko waduh, pokoknya membanggakan dengan keturunannya. Kamu percuma saja kalau amal perbuatanmu tidak jauh, tidak sama atau bahkan jauh dari keturunan. Kayak kok bangga-bangga keturunan. Aku keturunan iki. Lek amalmu gak podo karo mbahmu, gak podo karo nenek moyangmu, percuma. Sebab apa yang dinilai adalah amal perbuatannya, duduk nasabe. Semoga jenengan sing nasabe elek, nasabe kan anugerah. Nggih boten saged milih. Mbok menawa jenengan ada keturunan yang boten apik, keturunan maling, misalnya mawon keturunan korak, keturunan iki, jangan berkecil hati. Sebab yang dinilai itu adalah amal perbuatanmu, bukan garis keturunan. Jadi jangan boten usah berkecil hati misalnya mempunyai nasab yang jelek. Misalnya mbah-mbah jenengan katakan maling, katakan wis beguna dan lain sebagainya, tak bisa berkecil hati. Yang dinilai itu adalah amal perbuatannya. Makanya teng ayat niki dikatakan laha ma kasabat walakum ma kasabtu. Lanjutannya ayat wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Pentafsir Al-Munir niku Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika memaknai ayat ini niku mengatakan ayat ini semakna dengan surah Al-An'am ayat 124, yaitu berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Sebab apa? Konsep agama Nasrani, konsep orang-orang Kristen itu mengenal istilah dosa waris. Jadi arek sing lahir iku wis duwe dosa. Walakus alun amma kamu ya'malun, dibantah kali Islam, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi konsep agama Kristen, agama Nasrani itu dikenal istilah dosa waris. Setiap bayi yang lahir sudah menanggung dosa dari nenek moyangnya dulu, yaitu Nabi Adam. Tapi Islam membantah itu semua dengan ayat wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Semoga orang-orang Yahudi itu punya konsep, punya ajaran bahwasanya mereka itu diampuni dosa-dosanya karena perbuatan baik nenek moyangnya. Jadi ngomong Yahudi itu ketika orang-orang Yahudi di Madinah itu rumangsa aman, rumangsa diampuni dosa-dosanya, bahkan di ayat yang dulu merasa tidak akan masuk neraka. Kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari saja. Sebab apa? Sebab perbuatan baik kakek moyangnya dulu. Itu dibantah kali Islam wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kabeh itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Pokoke kabeh iku apa jare amali dhewe. Pun cekap semangat mugi-mugi tadi keterangan dengan manfaat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tukhlishu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumana laduni wa tughrimuna biha bisa'ati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksilu biha amwalana wa ashabana wa talamizana wa asfa'ana wa diyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim baraka wa sallim ala khalqa rajata wa amata wahida ila yaum tusyra bil khalqi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah